Antum lihat tuh. Maka nggak heran Islam itu dianggap sebagai agama yang ribut, agama yang berisik. Kenapa demikian? Karena sering menggunakan speaker eksternal masjid tanpa ada keperluan. Ya. Makanya di beberapa negara seperti di Mesir, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, termasuk di Malaysia di beberapa tempat, penggunaan speaker masjid itu dibatasi. Dibatasi. Kenapa demikian? Untuk menjaga ketertiban umum dan berpengaruh juga terhadap kesehatan. Antum bayangkan, di sekeliling masjid itu ada non-muslim, ada anak kecil, ada orang sakit. Kemudian antum gunakan speaker selain untuk azan. Gimana coba? Rusak agama. Agama ini akan rusak. Ya. Maka wajar ada sebagian orang mengatakan Islam agama yang ribut. Iya, memang. Agama Islam itu seolah rusak itu memang karena ada oknum-oknum tertentu seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Bahkan negara, ya, kemarin ada rencana pemerintah mau ingin membatasi suara penggunaan speaker masjid begitu. Ya. Nah, timbul kemudian komentar-komentar negatif, membuli pemerintah dan lain sebagainya. Padahal itu udah diterapkan di beberapa negara Islam gitu loh, untuk menjaga. Coba di Indonesia kan bebas gitu kan. Antum bayangkan, 1 jam sebelum subuh itu udah muter murotal, bayangkan coba. Apa nggak keganggu orang tuh? Kan ada orang yang ada yang mau istirahat masih gitu kan, ada yang belum lagi yang non muslim yang punya anak kecil kebangun semua udah. Jadi lebih besar kemudaratnya dibanding manfaat yang ditimbulkan, gitu kan. Apalagi itu suaranya itu kadang kala kenceng banget, ya udah subuh kan, 1 jam sebelum subuh itu kan sunyi gitu kan, tiba-tiba ada murotal diputar di menara masjid, di speaker eksternal masjid, menimbulkan kebisingan. Ya, oleh karena itu penting memang, ya, untuk mengatur penggunaan speaker masjid. Ya, karena para ulama, ya, berpandangan bahwasanya speaker masjid itu eksternal hanya boleh digunakan untuk azan saja. Hanya boleh digunakan untuk azan saja. Kalau untuk qomat itu ada khilaf masih. Antum bayangkan, qomat saja yang masih berkaitan dengan ritual sholat itu tidak diperkenankan. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan boleh tidaknya digunakan. Apalagi selain azan dan iqomat. Ada yang baca solawat, dan solawatnya itu solawat yang nggak ada dasarnya, solawat bid'ah. Ya. Ada yang baca Al-Quran, bukan nggak boleh baca Al-Qurannya, tapi tata caranya yang salah begitu. Tata caranya yang salah, jangan dipelintir ya. Tata caranya yang salah. Maka mesti kita bijak di dalam ibadah. Jangan sampai justru ibadah yang kita lakukan itu bisa mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, memberatkan orang lain gitu kan. Ya. Antum bayangkan tuh ada masjid, sampingnya itu rumahnya non muslim. Tiap hari tuh ya ribut di speaker masjid tuh. Yang non muslim ini mau negur nggak enak karena dia minoritas di situ, gitu kan. Kan kesian yang seperti itu. Ya. Mesti yang bijak adalah yang bijak. Penggunaan speaker eksternal itu hanya untuk azan saja. Selain itu, yang untuk kegiatan masjid gunakan speaker internal. Itu yang lebih bijak gitu. Dan tentu itu untuk menjaga kehormatan kehormatan masjid.